sore Jemaat GBS Kalvari. Kita bertemu kembali di Midweek sore hari ini. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh aman di dalam naungan sayap-Mu. Haleluya. Firman-Mu sehingga kehidupan kami boleh berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan kuat kuasa-Mu. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang kasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yowas Pranoto. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Jemaat Kalvari GBS Sukabumi, apa kabar? Saya percaya semua pasti luar biasa karena Tuhan menyertai saudara. Baik, kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan lebih dulu. Dan saya percaya pujian ini akan menguatkan iman saudara menghadapi badai yang sedang terjadi di tengah-tengah kita saat ini. Haleluya. Hatiku telah berada dekatmu, jawaban
Merasakan kasih-Mu Tuhan, ini mataku tertuju padamu, ini mataku tertuju padamu, ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pertolongan-Mu. Haleluya, biar mata kami tertuju kepadamu di tengah badai hidup ini. Terima kasih Tuhan, bersyukur sebentar kami akan menerima, mendengar firman-Mu. Urapi kami semuanya, berilah kami pemahaman yang lebih lagi, sehingga firman-Mu sungguh mengubah hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap menerimanya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah, puji Tuhan, jemaat Kalvari GBS Sukabumi, mari kita akan sama-sama ya menyimak, menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Nah, saat ini firman Tuhan saya memberi tema yaitu tenang di tengah badai. Mungkin pertanyaannya, mana mungkin Pak Pendeta kami bisa tenang di tengah-tengah badai hidup yang sedang terjadi? Mana mungkin Pak Pendeta kami bisa hidup tenang di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi? Nah, banyak manusia bertanya-tanya seperti itu. Dan saya tahu pada hakikatnya mereka membutuhkan ketenangan hidup. Apalagi di situasi yang saat ini sedang kita alami. Pasti semua manusia, siapapun mereka, pasti membutuhkan ketenangan. Nah, saya akan menjawab kalau kita bertanya, apakah kita masih bisa tenang di tengah-tengah badai kesulitan yang terjadi ini? Saya menjawabnya bisa. Kenapa? Karena ketenangan itu bukan dari luar, artinya tidak dipengaruhi apa yang ada di luar. Mungkin keadaan baik, ya keadaan aman-aman, baru kita bisa tenang. Tidak, dan itu juga belum tentu. Ada banyak di luar kita nyaman, di luar kita tenang, tapi ternyata di dalam hatinya penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Artinya apa? Artinya bahwa ketenangan yang sejati itu bukan ditentukan dari apa yang di luar, bukan ditentukan dari keadaan yang sedang terjadi, tapi ketenangan itu hanya ada di dalam. Di dalam mana? Di dalam hati kita, di dalam hati saudara. Nah, kalau di dalam hati kita ada ketenangan yang dari Tuhan, maka apapun yang di luar ya bergejolak, terjadi hal-hal yang mungkin tidak mengenakan seperti hari-hari ini, ya. Tapi kalau ada ketenangan di dalam hati, kita nggak terpengaruh. Di luar boleh apapun, ya apa saja yang terjadi hari-hari ini, tapi kita tetap bisa tenang di tengah-tengah badai kesulitan hidup yang terjadi hari-hari ini. Ya. Nah, puji Tuhan, nah kita kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana kita bisa memperoleh ketenangan hidup di tengah-tengah badai? Ya. Secara cepat, yang pertama saya akan baca di dalam
Mazmur 62 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ya, mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah yang sedang mendengar firman, kita akan baca bersama-sama. Ini ayat luar biasa. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, untuk aku tidak akan takut. Ya, saya ulangi, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya, jadi kita melihat hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi kalau kita kembali kepada ayat firman Tuhan ini, berarti bagian yang pertama, kalau kita ingin hidup tenang di tengah badai kesulitan yang terjadi hari-hari ini, yang pertama adalah kita harus memahami bahwa Allah kita, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang kita percayai, yang kita sembah adalah Tuhan sumber ketenangan. Sumber ketenangan. Makanya dia bilang, kalau engkau dekat dengan aku, maka engkau mendapat ketenangan. Bukankah Tuhan Yesus juga pernah membuat undangan di Matius pasal 11? Ya, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku hai semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan ketenangan. Karena Tuhan Yesus adalah sumber ketenangan, makanya dia bisa menjamin, kalau engkau datang kepadaku, mendekat, melekat kepadaku, maka engkau akan mendapatkan ketenangan hidup. Nah, kalau kita lihat pasal 62 ayat 7, mengapa Allah Tuhan kita menjadi atau satu-satunya sumber ketenangan kita? Ya. Nah, kita lihat yang pertama, bahwa di dalam Tuhan itu ada harapan yang besar. Ya. Karena ada harapan yang besar, maka hidup kita bisa tenang. Sekalipun di luar bergejolak, di luar mengalami banyak hal, kesulitan-kesulitan terjadi, tapi karena kita punya harapan yang besar kepada Tuhan, dan harapan itu tidak akan mengecewakan kita, maka kita bisa tenang. Lalu yang kedua, kita lihat mengapa Tuhan menjadi sumber ketenangan kita. Karena dia adalah perlindungan yang sempurna. Nah, kalau dia perlindungan yang sempurna, kan kita nggak perlu takut apapun yang terjadi. Kita nggak perlu khawatir dan cemas. Dan kita akan tetap tenang di tengah-tengah badai hidup itu. Lalu yang ketiga, dikatakan bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan. Ya, ini juga jaminan bahwa kita juga akan mendapatkan jaminan ini. Keselamatan baik di dunia, juga nanti kalau kita dipanggil pulang oleh Tuhan, kita mendapatkan jaminan keselamatan. Nah, kalau kita sudah mengerti ini, kita nggak perlu takut. Pasti kita bisa tenang. Makanya Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja, maka engkau tenang. Ya. Mari mendekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, ya, supaya engkau mengalami ketenangan sekalipun ada di tengah-tengah badai. Yang kedua, bagaimana kita bisa memperoleh ketenangan hidup di tengah-tengah badai? Ya, kita akan lihat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 berkata seperti ini. Ya, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Ya, ini luar biasa. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7.
Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi bagian yang kedua, bagaimana supaya kita mendapatkan ketenangan di tengah-tengah badai? Maka yang kedua adalah kuasailah dirimu. Ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Maka kita perlu menguasai diri. Karena hanya orang yang bisa dan mampu menguasai dirilah, maka mereka bisa hidup tenang atau tetap tenang di tengah-tengah badai. Nah, sebab itu saudara dan saya, mari kita hari-hari ini harus mulai belajar mengembangkan penguasaan diri yang sehat, yang baik. Dengan cara apa? Belajar selalu berpikir positif. Ya, seperti Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Jadi kita mengembangkan penguasaan diri ini dengan belajar berpikir positif di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Kita tidak boleh terbawa, terhanyut dengan keadaan. Tapi kita bisa berpikir positif, artinya kita bisa merespon dengan benar dalam situasi yang sulit ini. Yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia, yang sedap didengar, itu yang harus mewarnai pikiran kita. Ya. Dan kalau ini kita latih, maka saya percaya kita akan memiliki penguasaan diri yang baik dan sehat. Maka disitulah kita akan mengalami ketenangan. Karena dikatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Nah, yang kedua, kita harus mengembangkan penguasaan diri yang sehat dan baik ini dengan cara apa? Hidup ramah satu dengan yang lain. Hidup saling mengasihi, saling menerima dengan kasih Tuhan, saling mengampuni. Ya. Tidak ada lagi menyimpan dendam, menyimpan kepahitan. Tidak ada lagi menyimpan kekecewaan satu dengan yang lain. Ya, kita harus melatih diri dengan itu. Sehingga kalau ada orang yang mengecewakan kita, ada orang yang menyakiti kita, kita tetap bisa mengontrol diri, menguasai diri. Dan kita tidak menjadi marah, tidak menjadi benci, tapi kita bisa mengampuni. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti dalam Efesus dikatakan, pasal yang keempat, ayat 31 dan 32 berkata seperti ini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi mari kita praktekkan ayat ini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah dibuang dari antara kita. Dan kita harus membiasakan diri hidup dengan ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus juga sudah mengampuni saudara dan saya. Nah, yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa hidup tenang di tengah-tengah badai? 1 Petrus pasal yang keempat, bagian yang terakhir tadi dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi yang ketiga, kalau kita ingin
mengalami ya hidup tenang di tengah badai, maka kita harus memiliki kehidupan doa. Karena doa itu adalah saluran di mana Allah akan mencurahkan, mengalirkan ketenangannya di dalam hati kita. Karena kalau kita berdoa intim dengan Tuhan, itu kita memiliki akses langsung ke dalam hatinya, terhubung dengan Dia. Sehingga kalau kita terhubung di hatinya, maka saya percaya di tengah-tengah badai ini Tuhan pasti mencurahkan ketenangan dalam hidup kita. Nah, doa juga menjadi sebuah tempat di mana kita bisa curhat mengenai apa yang sedang kita gumulkan, yang sedang terjadi dalam hidup kita. Seperti Daud pernah berkata, curahkanlah hatimu kepada Allah, maka Dia yang akan memperhitungkan, yang akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Jadi kita mulai belajar, ya curahkan isi hatimu, pergumulanmu, apa saja ya, kepada Tuhan. Nah, pada saat kita lakukan itu, percayalah, engkau akan tetap hidup tenang, karena engkau sedang mengandalkan Tuhan, yang adalah harapan yang pasti, yang tidak pernah mengecewakan. Dia adalah perlindungan yang sempurna, dan Dia adalah keselamatan hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari miliki ini ya. 3 hal kalau engkau, Bapak Ibu Saudara, ingin tetap tenang di tengah-tengah badai. Yang pertama, ingat ya, pahami bahwa Tuhan Yesus adalah sumber ketenangan. Lalu yang kedua, belajar menguasai diri ya, menguasai diri yang sehat, yang baik. Lalu yang ketiga, tetaplah terus berdoa. Dan saya percaya kita akan mengalami ketenangan di tengah badai. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biar Engkau meteraikan dalam setiap hati kami. Biar kami boleh mengalami ketenangan sekalipun di tengah badai. Karena kami tahu Engkaulah sumber ketenangan kami. Dan kami harus melekat kepada sumber, supaya kami memperoleh aliran ketenangan itu. Dan kami harus juga terus menguasai diri kami, melatih penguasaan diri kami. Dan kami harus tetap berdoa. Dan kami percaya bahwa kami pasti akan mengalami ketenangan sekalipun di tengah badai. Berkati semua kami, Jemaat Kalvari GBS Sukabumi, dengan gembala sidangnya, Pastor Nathan dan Pastor Yuni, semua Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua yang menerima dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.